Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan berkongsi ya, akan memberi tanggapan tentang kemenangan Indonesia 3-0 menghadapi Oman kemarin. Ini cukup mengejutkan kalau kita lihat dari bagaimana timnas Indonesia mendapatkan hasil ini. Kalau kita lihat dari awal, permainan Indonesia begitu berbeda, begitu fluid ya, begitu sangat enak sekali dilihat. Permainan bola-bola di antara para pemain Oman itu sangat mulus sekali, walaupun ada beberapa kali terjadi blunder ya ketika Elkan Bagot bermain-main di area belakang pertahanan sendiri. Tapi overall saya sangat puas sekali dengan permainan yang ditampilkan oleh Garuda ini guys. Ada beberapa poin yang saya tangkap atau yang saya notice dari pertandingan kemarin. Yang pertama adalah ada beberapa posisi yang baru bagi pemain, ada beberapa tugas baru dari pemain-pemain ini seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho kita lihat sangat berpengaruh sekali dalam membangun penyerangan. Dia memiliki tugas baru bukan sebagai CB murni ya, sebagai central back, tapi dia sebagai sayap guys, sebagai full back ya. Memang kalau kita lihat di eranya Sintayong, terutama ketika di Piala Asia Under 23 ya waktu itu, ini sering dilakukan juga oleh Rizky Ridho. Dan saya rasa John Hedman melihat guys ya, potensi yang dimiliki oleh Rizky Ridho. Kadang-kadang juga sebenarnya dia bisa menciptakan gol juga ya dari jarak jauh itu. Dan saya rasa memang John Hedman ini sangat jeli ya melihat potensi para pemain yang dia miliki. Jadi kemarin 44 pemain yang dia panggil itu bukan sekedar berlatih memanaskan badan, bukan guys. Dia ingin melihat potensi para pemain yang dia panggil ini ya. Jadi saya rasa dia sudah memiliki data dan sudah memiliki side job gitu. Apa nih untuk bisa diberikan kepada para pemain yang potensinya ini saya sudah ketahui gitu. Dan itu baru kita sadari kemarin gitu ketika melawan Oman. Nathan Choaon di sebelah kiri ya sangat enak sekali dilihat, membantu penyerangan. Lalu oleh Romini tidak hanya terpaku di depan, dia bahkan ke belakang gitu. Terus Joao Pelipesi, Ivar Jenner juga membantu pertahanan kadang-kadang juga ya. Bagaimana mereka ketika tanpa bola bergeraknya seperti apa, itu sangat enak sekali dilihat guys. Dan itu memberi ketenangan bagi kita yang melihat guys ya. Maksudnya aku bagaimana cara mereka menghandle serangan, bagaimana cara mereka pressing lawan ketika lawan memiliki bola gitu. Walaupun ada beberapa kali kesarangan momen menegangkan tuh ada seperti Justin Hubner ya. Justin Hubner memang ini ciri khas dia yang mungkin masih belum bisa dia redam sebenarnya. Bagaimana kedewasaan dia juga mungkin masih terpengaruh ya ketika dia membela Indonesia itu memang agak sedikit barbar gitu. Dia jiwa premannya itu memang sering keluar ketika membela Garuda ini guys. Dan itu dia perlihatkan kemarin. Ini memang kalau kita lihat ada unsur-unsur divingnya juga sih dari lawan ya. Oman memang kalau kita lihat dari Arab, negara-negara Arab ya mereka sering memainkan drama ini ya. Sering main guling-guling lah, drama senggol dikit, guling-gulingnya sampai kesakitan banget gitu. Dan kemarin pun sebenarnya kalau kita lihat Justin Hubner yang dimana menyebabkan penalti, saya rasa itu juga ada unsur actingnya guys. Tapi syukurnya kita memiliki Emil Audero yang memang memberi ketenangan ya untuk kita semua. Walaupun sudah berhadapan dengan Algojo dari Oman, tapi dia bisa membaca kemana arah bola dan bisa dia tangkap kembali. Dan clean sheet untuk pertandingan ini didapatkan oleh Emil Audero dan diganjar sebagai man of the match. Sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu banyak penyelamatan ya, tapi penyelamatan dia itu cukup krusial gitu. Karena penalti dan juga ada beberapa shot on target yang dia bisa mentahkan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan lawan, ya sebenarnya Oman cukup kerja keras juga kipernya gitu, lebih banyak penyelamatannya gitu guys. Dan kalau kita lihat dari statistik di babak pertama itu cukup jomplang juga ya, cukup timpang juga kalau kita lihat di situ 65 atau 63 berbanding 30 berapa. Itu cukup jauh juga ya. Itu seperti kita bukan melawan tim Timur Tengah gitu. Tapi memang ketika ada era naturalisasi ini, ketika kita berhadapan dengan tim Timur Tengah tidak terlalu tegang seperti dulu guys. Seperti kita tuh seperti sudah terbiasa ya berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Cuman yang memang kita agak-agak ngeri, agak-agak kita waspadai itu dramanya sih guys kalau kita melawan tim Timur Tengah ini ya. Selain banyak drama guling-gulingnya, ini drama kontroversi wasitnya juga guys. Sering sekali kita mendapatkan hal-hal yang merugikan tim kita
ketika wasitnya ini berat sebelah ya. Ya walaupun cukup puas ya dengan kemenangan ini, tapi sebenarnya agak ada sedikit was-was juga, agak sedikit masih ada tanda tanya lah gitu guys. Karena Oman ini sebenarnya dia datang dengan pelatih baru yang mungkin pemanggilan pemainnya pun sebenarnya ini masih pemain lama gitu, bukan pemain yang dia cari sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pemain-pemain ini sudah cukup mumpuni guys. Karena kalau kita lihat di Piala Teluk pun sebenarnya Oman ini juara ketiga kalau nggak salah. Dan pemain ini adalah pemain yang mengantarkan Oman di kualifikasi Piala Dunia round keempat ya. Yang prestasinya cukup baik pada saat itu, lebih baik dari Indonesia karena pernah satu seri dengan Jordan atau dengan Qatar gitu pada saat itu. Ya ini tinggal konsistensi aja. Saya harap para pemain bisa mengaplikasikan setiap arahan yang diberikan oleh John Hedman. Cuman untuk pemain-pemain lokalnya ini saya masih tanya-tanya besar. Saya masih agak sedikit meragukan. Tapi kalau Rizky Ridho sih mereka sudah sejajar guys. Mereka sudah sejajar dengan pemain diaspora. Etam, Beckham masih uring-uringan ya. Kadang bagus, kadang jelek bermainnya. Kemarin so-so lah, belum nggak buruk nggak bagus juga. Terus ketika di babak kedua ada beberapa pemain baru dimasukkan, barulah di situ terlihat ya kita masih belum begitu hebat di situ karena kita terkurung oleh permainan dari Oman di babak kedua akhir itu. Kita sulit keluar di situ, beberapa kali bola salah passing, koordinasi di babak pertama, permainan seperti di babak pertama itu hilang di babak kedua guys, tidak ada lagi gitu. Mudah-mudahan sih ini memang taktik ya, taktik yang disarankan oleh John Hedman, bahwa ini adalah bagian dari taktikal yang dia suruh kepada pemain supaya bertahan, buang bola langsung ke depan. Cuman kalau memang ini di luar taktik ya ini agak sedikit khawatir guys, karena pemain itu artinya pemain lokal kita masih belum bisa mengimbangi para pemain diaspora ya. Untuk catatan untuk Donitri, saya rasa bagus. Donitri kemarin dia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerangan dan juga bertahan. Dia bisa maju dan mundur, dia bisa ketika menyerang bisa langsung membantu penyerangan, dan ketika bertahan dia dengan cepat ya untuk langsung bertahan ke belakang membantu pemain-pemain bertahan yang lainnya guys. Dan juga untuk Matthew Baker ya, Matthew Baker pemain termuda yang melakukan debut kemarin di usia 17 tahun berapa bulan gitu. Ini sebuah, menurut aku cara pandang yang cukup bagus juga ya dari John Hedman, mengadaptasi juga gitu, meneruskan apa yang Sintayong pernah lakukan ketika dia memainkan pemain-pemain muda dahulu seperti Marcelino. Marcelino ini ada warisan dari Sintayong juga, ada Rizky Ridho juga. Pada saat itu dia memotong satu generasi dengan pemain-pemain muda, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Arhan, dan saya rasa itu diteruskan ya, tongkat estafet itu diteruskan oleh John Hedman. Ada Matthew Baker juga, pemain yang sangat muda. Lalu Etam juga, Beckham juga, dan juga Donitri Pamungkas. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.